Kelas pemilu adalah kegiatan belajar mengajar yang dikemas dengan metodologi partisipatif dengan materi kepemiluan, dari substansi sampai dengan teknis dan tahapan pemilu. Tujuan kita bagi dua ya, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek tentu saja meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu-pemilu yang akan kita selenggarakan beberapa waktu ke depan. Perlu kita ketahui bahwa dari total jumlah pemilih di Indonesia itu 20% terdiri dari pemilih pemula. Dan biasanya pemilih pemula itu dalam memilih berdasarkan suatu penelitian yang diselenggarakan Litbang Kompas tahun 2009. Pemilih pemula dalam melaksanakan hak pilihnya itu masih berdasarkan pilihan orang tua, iklan televisi, kemudian teman-teman, pacar, pasangan hidup, dan lingkungannya. Jadi belum berdasarkan pertimbangan dirinya sendiri. Kemudian kalau tujuan jangka panjang, tentu saja kita berharap mereka bisa menjadi agen-agen pemilu. Ketika mereka sudah bisa menjadi seorang pemilih yang cerdas, mereka bisa menularkan kecerdasan mereka dalam memilih itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada lingkungannya, keluarganya, teman-temannya. Sehingga dalam jangka panjang ya secara bertahap kualitas pemilihan umum di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, yang menjadi peserta kelas pemilu adalah para calon pemilih pemula yang merupakan utusan dari pengurus OSIS 20 SMA sekota Jambi. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya perwakilan dari Madrasah Laboratorium, jabatan saya sebagai bendahara OSIS. Dari perwakilan SMA Negeri 3, jabatan Sekdik Olahraga. Perkenalkan, nama saya Yusdia Eka Putri dari SMA Negeri 10, jabatan bendahara. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, perwakilan dari Hamadel, jabatan saya sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Widya Lupa dari SMA Negeri 11 Kota Jambi, jabatan saya sekretaris OSIS. Saya sebagai Sekdik Paskibra di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Kota Jambi, jabatan sebagai bendahara OSIS. Nama saya Risha Dita, saya dari SMA Topik, jabatan saya bendahara OSIS. Asal sekolah SMA Dasar Jambi, dosen saya ketua ahli. Perkenalkan, saya Adri Haji, saya dari SMA Dasar 1 Jambi, dan jabatan saya adalah ketua OSIS. Dengan diselenggarakannya kelas pemilu ini, diharapkan para peserta memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilu kada, karena mereka telah mengenal dan memahami dengan baik sistem dan teknis pemilu. Dalam tataran teknis diharapkan para calon pemilih pemula ini memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem pemilu pada pemilihan OSIS di lingkungan sekolah mereka masing-masing. Dan untuk menjaga kesinambungan semangat dan pemahaman pemilu yang telah mereka dapatkan, kelas pemilu ini membentuk Forum Pemilih Pemula Sekota Jambi. Saya Randa Disaputra dari SMA Negeri 1 Kota Jambi, diundang dalam acara kelas pemilu. Nah, tanggapan saya, acara ini memang sangat berguna bagi masyarakat, terutama apalagi pelajar, juga memberikan pandangan bahwa sebenarnya pemilu itu bagaimana caranya, bagaimana yang lebih baik, dan dengan adanya kegiatan ini juga semoga dapat memberikan pandangan yang positif bagi pemilu ke depan supaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Dan juga harapannya semoga acara seperti ini dapat dilakukan lebih rutin lagi supaya masyarakat yang pedalaman dapat lebih mengetahui apa pemilu tersebut. Pemilu. Golput, no. Suaraku, masa depan, negeriku. Pemilu, yes. Golput, no. Suaraku, masa depan, negeriku. Setelah ketemu, itu disimbolisasikan, dibuat gambar. Kita ingin persepsi jujur kawan-kawan tentang pemilu. Pemilu itu apa sih untuk kawan-kawan yang hebat-hebat ini? Mau lembar gitu kan, mau rupiah, silakan simpulkan. Gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti hasilnya
ada gambar ya, ada gambar. Itu adalah gambar. Gambar apa itu terserah kawan-kawan. Ya, sekali lagi terserah. Jangan terikat pada, oh ini nggak boleh, ini nggak wajar, ini dosa, nggak, terserah. Sebuah kursi yang membutuhkan merupakan kursi yang merupakan hasil dari satu orang yang terpilih dari sekian ribuan orang di Indonesia. Kami menganggap masih ada bocor yang pastinya akan membuat air dalam itu habis. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk kelompok 3. Kenapa kami menggambarkan sebuah uang? Seperti kita bisa sendiri, ini adalah uang. Uang itu uang koin yang dilambangkan dengan sebuah mahkota. Kenapa? Uang itu adalah semuanya. Kenapa zaman sekarang kalau tidak ada uang, manusia ini belum tentu bisa mencukupi sebuah kebutuhannya. Calon pemimpin yang benar, dan di sini calon pemimpin yang menyuap. Apabila pemimpin kita tidak berkualitas, akan jadi apa bangsa kita? Pilih menjadi wakil rakyat dapat memegang teguh amanah rakyat dan juga selalu mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Di sini Isi pasal 1, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilu. Yes. Golput. No. Suaraku. Masa depan. Menurut kami, penyelenggaraan dari adanya sosialisasi tentang pemilihan umum ini sangat berguna sekali bagi kita semua. Karena apa? Dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita mendapatkan pengalaman. Nah, sebagai kami adalah calon pemilih, jadi sudah mempunyai wawasan terlebih dahulu pengalaman karena sudah mengikuti sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum ini. Jadi harapan kami, semoga acara ini tetap bisa berlanjut sampai kapanpun, karena sangat perlu bagi masyarakat awam yang tentunya yang belum tahu tentang pemilihan umum. Dan mudah-mudahan saja acara ini tidak hanya dilakukan di dalam ruangan saja, tapi bisa juga dilakukan di luar ruangan. Pemilu adalah satu berkah bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena tidak semua negara itu melaksanakan pemilu. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Apa pengertian dari demokrasi? Salah satu pilar demokrasi adalah adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jadi jangan pernah memandang diri adik-adik sekalian adik-adik ini kan bagian dari rakyat. Jangan pernah memandang adik-adik ini tidak mempunyai arti apapun bagi negara ini. Anda adalah pemegang kedaulatan negara ini. Anda-andalah di tangan Anda-andalah negara ini bisa berubah. Jadi menggunakan hak pilih adalah salah satu hak asasi Anda dan saya sebagai warga negara. Dalam psikologi itu kan ada psikologi pertumbuhan, ada psikologi perkembangan. Mereka ini sekarang dalam fase perkembangan. Dan dalam teori psikologi itu mereka yang masih dalam fase perkembangan mempunyai kecenderungan untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya dan apa yang mereka ketahui dari orang-orang sekitar mereka. Jadi saya pikir jika dari awal kita sudah memberikan pengetahuan yang baik tentang bagaimana itu pemilu, apa manfaat pemilu, mengapa suara mereka begitu penting, mengapa pertimbangan hati nurani dan rasional dan rasio itu sangat penting dalam menggunakan hak pilih. Itu saya pikir bisa ya merubah sedikitnya kualitas dari
pelaksanaan pemilu di Indonesia, bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih lurus ya, dalam tanda kutip, yang lebih berkualitas lah bagi negara ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Misal untuk Pilwako besok ada 5 pasang kandidat. Dari 5 pasang kandidat, mungkin kalau kita rank, kelima-limanya tidak ada yang bersih. Kelima-limanya mempunyai cacat. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak memilih itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak memilih, bisa jadi yang menang di antara kelima itu adalah yang paling cacat, yang paling jelek. Tetapi ketika kita ikut memilih dengan syarat kita mengenali siapa saja dari kelima ini, kita akan bisa memilih yang paling baik di antara kelima yang mempunyai cacat itu. Lalu yang E itu meneliti persyaratan dan menetapkan calon. Kemudian kampanye, masa kampanye ini sangat penting bagi pasangan calon, ya, baik itu peserta pemilu maupun pasangan calon untuk calon pemimpin kepala daerah maupun presiden. Yang biasanya dilakukan di lapangan terbuka dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, kadang juga untuk menarik masyarakat agar datang pada saat kampanye itu, dia menghadirkan artis-artis terkenal. Angin bertiup ke arah yes. Sebagai fasilitator, saya cukup surprise. Ternyata adik-adik kita di SMA cukup memiliki pemahaman ya dan kepedulian tentang pemilu yang cukup baik. Walaupun kita juga cukup prihatin bahwa lebih banyak stigma negatif tentang pemilihan umum yang mereka pahami. Tapi meski demikian, itu sebenarnya bukti bahwa para pemilih pemula cukup care dan concern tentang kondisi di sekitarnya. Maka saya pikir forum seperti ini sangat baik untuk mengarahkan para pemilih pemula bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya dan memilih yang terbaik. Karena saya pikir pada dasarnya mereka adalah pemilih-pemilih yang kritis, yang cukup bisa dikembangkan untuk memberikan perbaikan demokrasi di negeri kita ini, di Kota Jambi khususnya. Pemilu. Yes. Golput. No. Suaraku. Masa depan. Negeriku. Pilih calon-calon yang cocok dari segi-segi yang lain, misalnya saya Jasmani Rohani. Visi-misinya yang pertama meningkatkan atau mengembangkan kegiatan pemilu ini atau dalam forum kita ini untuk kita kembangkan ke sekolah-sekolah yang lain. Bahkan apabila saya terpilih menjadi ketua untuk JPP ini, bukan hanya di Provinsi Jambi aja, tapi bisa kita kembangkan di luar-luar dari Provinsi Jambi. Yang pertama, saya bisa bertanggung jawab dengan tugas ini sebagai ketua. Kedua, bukan hanya 20 sekolah, tetapi bisa lebih dari sekolah yang ada di Kota Jambi bisa kita koordinir untuk bergabung dengan jaringan pemilih pemula. Yang ketiga, kita bisa bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dalam hal menyampaikan transparan kepada para pendidik SMA. Mensosialisasikan bagaimana cara pemilihan umum yang baik dan memilih pemimpin yang berkualitas. Baiklah, SMA Negeri BB 3 Jambi. Jadi apa? Bertahan kota.
Suara pertama adalah nomor urut 1. Jenderal Wajib. Sah? Kasih sah? Alhamdulillah. Nomor 1. Nomor urut 1. Mana sah? Suara ketiga nomor urut 1. Selanjutnya nomor 2. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai saya menduduki sebagai Ketua DPP di Provinsi Jambi ini. Seperti ini sebenarnya setiap tahun KPU punya program seperti ini, tetapi memang untuk pemilih pemula kita baru 2-3 tahun belakangan, karena selain pemilih pemula kita juga diharuskan untuk melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih khusus yang ada di lembaga pemasyarakatan misal, dan pemilih-pemilih khusus lain di masyarakat seperti pemilih perempuan, kemudian pemilih yang berada di daerah-daerah kantong kemiskinan dan lain-lain. Pemilu. Yes. Golput. No. Suaraku. Masa depan. Negeriku. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya lah kita semua bisa berkumpul dan bisa saling silaturahmi satu sama lain. Dari yang belum kenal, alhamdulillah mungkin sudah dapat kawan baru atau dapat nomor HP baru. Jadi saya juga bersyukur dan terima kasih pada kawan-kawan yang telah mempercayai saya menjadi Ketua JPP di Kota Jambi ini. Saya cukup bangga karena dengan belajarnya kita dari JPP ini, mungkin generasi muda yang akan datang kita bisa menjadi pemimpin pemimpin Indonesia yang mungkin bisa memajukan negara kita. Bukan hanya negara berkembang aja, kita bisa mengenal Indonesia ini hanya bisa terpaku di pengembangan aja, tidak bisa maju. Mungkin dengan adanya JPP ini kita bisa memajukan negara kita. Terima kasih. Jangan hancurkan mereka, tetap semangat walau dunia berubah tanpa kepastian.